Halo sahabat Karisma, selamat datang di AgriPod, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, dan berbagai isu pertanian. Jangan lupa untuk share podcast ini ke komunitas pertanian maupun kerabat kalian. Bersama dengan saya, Ibnu Sutoro, di episode kali ini, saya akan ditemani dengan Bapak Danang Haryono, selaku Value Marketing Supervisor di PT Unichem Melindo Raya, wilayah Jawa Timur, Bali, dan NTB ya Mas? Iya betul Pak. Iya, selamat datang. Selamat datang, Pak. Gimana kabarnya? Sangat luar biasa sehat Pak. Iya, Pak jadi Ibnu. masih Mas Danang ya, masih terus mobile terus ini Mobile ya? terus Pak, untuk branding awareness lah Pak. Oh gitu ya. Ini lagi wilayah mana yang lagi ada penyerapan untuk ini herbisida ini? Kita lagi mengerjakan di Jember Pak, Jember, di Ngawi, sama daerah Pantura, Lamongan Pak. Oh, masih fokus di Yang Jatim nextnya ya? nextnya nanti di Bali juga Pak, kita akan kerjakan di sana Pak. Oke, iya. Mas Danang, saya kebetulan kan juga banyak petani-petani yang saat ini kebetulan ini lagi musim padi. Padi, Ya. penanaman padi, Nah, betul ada Pak. beberapa yang memang kemarin ada kendala-kendala. Iya. Jadi banyak yang menyampaikan ya tentunya petani kita ada kendala mengenai ini pengelolaan untuk di perawatan, terutama di penanganan gulma ini. Iya, Ya betul. mungkin ini salah satu case dari petani kita ini. Iya, betul. Ya, ini. Nama saya Bapak Juaris dari Dusun Gumubanji, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong. Dari Kencong ini. Mas. Kencong, Jember. Ya. Saya di kelompok tani Budi Mulyo yang ada di Desa Wonorejo. Untuk bagi petani, karena sekarang musimnya umumnya sudah ya, penggunaan herbisida, makanya kami itu enggan sekali kita matun dengan manual. Jadi saya pakai cara dengan menggunakan herbisida. Sebelumnya itu kami punya lahan 0,7, itu memang lahan di Suketeki. Itu sangat sulit sekali kita musnahkan. Kalau yang sering menjadi keluhan bagi petani, rumput yang sering bandel kita atasi memang Suketeki. Satu, yang kedua itu Kalanjono itu, terus Tuton itu sangat sulit sekali. Iya. Jadi itu salah satu case dari petani kita di Kencong. Betul, betul. Mas Danang, ya. Permasalahan yang ada di sana Pak. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai budidaya padi saat ini ya, jadi kendala yang paling utama dihadapi petani adalah pengadaan tenaga kerja ini. Semakin lama kita semakin sulit mencari tenaga kerja ya. Iya. Jadi terutama untuk di perawatan di saat perawatan ya, jadi di penyiangan. Nah, sementara alat mekanisasi yang masih saat ini yang sudah ada itu baru alat-alat tanam, Ya. terus mesin panen kayak Panen, kombin itu, kombin, tuh ya. Terus kemarin kita juga ada penyelamatan pakai Drone. drone. Ya ini kan udah mulai Lagi banyak yang viral. menyewakan Betul. jasa penyewaan ya. Jadi apa tanggapan Mas Danang mengenai case tadi, Mas? Ya, jadi tanggapan kami Pak terkait budidaya pertanian sekarang, khususnya untuk tenaga kerja, sekarang kan biayanya mahal Pak. Betul. Jadi sekarang teknologi sudah berkembang pesat, baik dari segi mekanisasi maupun segi pestisida, kan sudah banyak produk-produk yang bisa untuk mengatasi hal tersebut. Jadi harapan dengan adanya teknologi yang maju itu sebenarnya kan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektif untuk mengendalikan apa yang jadi masalah di petani gitu Pak Ibnu. Terutama biaya ya. Biaya, terutama saya lihat di petani itu kasihan juga, biayanya mahal, nanti hasilnya juga nggak dapat sih itu. Jadi kan ada timpang gitu Pak. Mungkin dengan adanya teknologi yang terbaru bisa menekan biaya operasionalnya Pak, seperti itu. Iya. Mas Danang, sebenarnya seberapa besar sih kerugian yang ditimbulkan jika penanganan gulma ya terutama di budidaya padi ya, terhadap hasil panen. Jadi
jika gulma itu tidak dikendalikan sejak awal gitu Mas? Jelas sangat rugi ya, terutama nanti di hasil akhir Pak. Dan apa namanya, kalau satu lahan itu ada padi, ada gulma, yang jelas berebut pupuk lah, yang jelas ya, berebut Makanan nutrisi ya, makanan ya. berebut makanan. Jadi pasti nanti hasilnya tanaman jadi kurus, nanti hasil padinya juga berkurang, seperti itu Pak. Iya. Antisipasi apa supaya gulma bisa dikendalikan sejak dini ya, sehingga petani bisa menghemat biaya untuk pengendalian, khusus di perawatan untuk pengendalian gulma itu Mas? Iya, jadi yang perlu dilakukan secara umum ya Pak, secara budidaya, yang pertama itu harus ada pengelolaan tanah yang bagus Pak, pengelolaan lahan yang bagus, terus kemudian mengatur jarak tanam, dan juga mengairi sawah itu Pak, khususnya di padi nih Pak ya. Iya. Itu agar gulma tidak tumbuh dari dini nih Pak, seperti itu. Karena kalau airnya ini Menggenang, stabil, menggenang, pasti kan nggak mungkin tumbuh dia. oh iya, kecuali yang memang tidak ada air, Iya. bisa kemungkinan bijinya tumbuh ya. Karena kan syarat tumbuh gulma itu kan ada matahari, ada air, ada tanah, terutama ada nutrisi, seperti itu Iya. Pak Ibnu. Jadi semuanya itu faktor-faktor yang menyebabkan gulma itu tumbuh, seperti itu Pak. Dan saya tambahkan lagi, tadi ada beberapa yang kurang. Untuk gulma itu, bahayanya gulma tidak hanya untuk berebut nutrisi saja Pak, karena gulma itu sebagai sarangnya hama Pak. Oh, untuk inang ya? Iya, inangnya. Jadi kalau ya harus sih, bukan kalau ya, harus dibersihkan. Kalau gulmanya bersih, jadi nanti bisa mengurangi hama penyakit yang bersarang di gulma itu Pak. Oh, Ya, betul. jadi bisa mengganggu tanaman padi, seperti Benar. itu. Jadi kalau padinya kepingin sehat, ya Semua faktor tuh harus ini, gulmanya harus bersih. betul. Ya otomatis inangnya juga ini Nggak tumbuh di situ lah ya. Sama makanan tidak berebut ya. Betul, Iya, betul. kalau banyak ya padinya nanti kalah gitu ya. Betul. Iya. Itu. Mas, apakah faktor seperti tadi pola tanam, terus pengelolaan pengairan terutama, terus waktu aplikasi pemupukan ini sangat berpengaruh ke gulma ya? Sangat berpengaruh Pak, karena faktor gulma itu bisa tumbuh di situ kan ada matahari, ada air, ada nutrisi. Jadi itu harus dikelola dengan benar sejak dini Pak. Artinya sekarang kan juga ada tuh, kalau misalkan di lahan itu irigasinya teknis atau sering nggak dapat air lah, istilahnya nggak tergenang. Tadi kita bilang di awal kan harus mengenangi air tuh, mengenangi padi kita tuh. Kalau nggak ada air yang mengenangi itu, mungkin kita bisa pakai herbisida yang sekarang ada pratumbuh itu kan Pak, bisa kita semprotkan juga. Sebelum tanam ya? Sebelum tanam. Jadi nanti setelah disemprot itu, jangka waktu tumbuh atau biji-biji yang ada di tanah itu nggak tumbuh gulmanya Pak. Seperti itu. Itu antisipasi sih Pak, seperti itu. Gitu. Kalau petani yang saat ini yang sebentar Mas Danang mau banyak keliling ke petani-petani, seberapa banyak sih petani yang menggunakan herbisida yang pra ini? Kayaknya ini juga jarang dilakukan oleh petani ya kayaknya. Jarang Pak. Jadi ada beberapa daerah yang sudah sudah terbiasa dengan itu, ada yang belum. Jadi untuk unik sih Pak, untuk penggarapan herbisida atau aplikasi herbisida di setiap wilayah, kita ngomong Jawa Timur lah, itu sangat bervariasi dan gulmanya pun sangat bervariasi. Kita contoh di daerah Ngawi, daerah barat lah ya, Jatim Barat, itu berbeda sekali dengan Jawa Timur lah, Jember. Itu pola budidaya atau pola kebiasaan pemakaian petani itu sangat berbeda Pak. Jadi setiap daerah beda lah intinya, perlu edukasi lah sebenarnya, seperti itu. Jadi memang ini pola kebiasaan petani di wilayah ya. Yeah. Ada yang menggunakan, ada yang masih belum gitu ya. Balik lagi serangan rumput Pak, serangan gulma yang di setiap daerah kan berbeda-beda. Mungkin hal itu yang menyebabkan pola budidayanya berbeda-beda Pak. Caranya berbeda-beda, bahkan herbisidanya pun berbeda-beda. Itu. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih mendalam mengenai teknis pemakaian budidaya, jangan kemana-mana, karena setelah ini tentu pembahasannya akan lebih menarik. Ikuti terus di episode selanjutnya.